Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum analisis dan perancangan lunak. Di laporan ini yaitu laporan modul 7, yaitu akan membahas tentang state diagram dan development diagram. Nah, ada di bab 1 ada abstrak. Setelah pembuatan Venn diagram, selanjutnya akan dibuatlah sebuah state diagram ya, yang menunjukkan kondisi yang dialami atau yang terjadi di dalam sebuah objek yang menggambarkan seluruh state yang kemungkinan objek di dalam kelas dapat berubah status. Selain itu, terdapat deployment diagram yang menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi program nantinya setelah dijalankan. Nah, selanjutnya di bab 2 ada hasil praktikum. Untuk state diagram admin ini akan dijelaskan oleh Dapa Permana. Baik, terima kasih. State diagram yang pertama adalah state diagram admin. Pertama, saat aplikasi dijalankan, masuk ke login, lalu mengisi username dan password, lalu diverifikasi. Jika gagal, akan kembali ke login. Tapi jika berhasil, akan masuk ke dashboard. Lalu ada menu pasien, menu pendaftaran, menu poliklinik, pembayaran, jadwal praktek, lihat laporan, obat, dan kelola dokter ini bisa diakses oleh si admin tersebut. Menu pasien dan sebagainya ini diambil dari database. Kembalikan kepada Kapi. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan state diagram dokter yang kedua yang akan dijelaskan oleh Muhammad Diawul Rabani. Baik, pada kali ini diagram state diagram dokter pertama-tama kita melakukan login, lalu memverifikasi username dan password. Jika login gagal, dashboard akan mengeluarkan form pemeriksaan, di mana database akan mengeluarkan ke Bapak Kapi ke bawah. Dashboard akan mengeluarkan form pemeriksaan dan di bawahnya lagi database akan tersimpan. Selanjutnya akan dikembalikan kepada Bapak Kapi. Ya, terima kasih. Maksud tadi membenarkan kata di awal bahwa setelah login itu ada verifikasi username dan password. Kalau login gagal maka akan kembali login lagi, dan kalau berhasil akan ke menu dashboard. Maksudnya seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Silviana Anggreni. Untuk Silviana dipersilakan. Terima kasih, Kavi. Selanjutnya di sini ada step diagram pegawai. Pertama-tama kita memasuki login, setelah itu verifikasi username dan password. Jika login gagal, maka akan kembali ke menu login. Sedangkan jika login berhasil, maka akan memunculkan dashboard. Setelah itu, di dalam dashboard, kita bisa mengakses menu pasien, menu pendaftaran, pembayaran, dan obat. Tampilan tersebut atau menu tersebut dihasilkan dari database. Kembalikan kepada Kavi. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir yaitu deployment diagram, akan dijelaskan oleh Doni Dimas. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah deployment diagram. Deployment diagram dari sistem informasi poliklinik ini mempunyai atau memiliki komponen seperti server, user yang ada admin, dokter, dan pegawai. Di dalam server kita menggunakan database yang akan digunakannya adalah MySQL, dan server yang satu lagi tentu saja membutuhkan network. Kemudian komponen user dalam sistem informasi poliklinik ini, pembangunan aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian untuk pelaporan atau pencetakan laporannya kita menggunakan JReport. Sekian deployment diagram, saya kembalikan kepada Kavi. Masih di mute, Pi. Oke, mungkin penjelasannya hanya segitu saja.
saya tambahkan sedikit. Nah, di sini teh menu pasien, menu pendaftaran, menu politik ini itu terdapat tambah data yang kayak gitu, terus ada edit data, terus juga hapus data. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh admin gitu. Terus yang bisa dilakukan oleh dokter hanya mengakses menu pemeriksaan saja. Dokter ini tidak bisa mengakses menu seperti laporan, menu yang lain-lain kecuali terdapat hak aksesnya gitu. Tapi di sini dokter hanya diberi hak akses untuk melihat pemeriksaan. Selanjutnya ada pegawai ini hanya bisa mengakses menu pasien, nantinya akan menambahkan pasien, terus akan mengurus ke pendaftaran pasien, terus akan mengurus juga pembayaran gitu. Ada pengurusan obat. Nah, pasien ini hanya diberi hak akses seperti ini saja, tidak bisa mengakses menu laporan keuangan atau yang lain-lain. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.